One Kawan TV1. Selamat siang Bang Masinton. Ya. Bang, ini terkait beberapa isu yang sedang terjadi, Bang. Yang pertama adalah masalah isu relawan Jokowi mengadakan kegiatan di GBK kan. Sempat ada debat juga antara kawan-kawan kita dari PDIP dan juga dengan relawan. Ada terkesan seperti tidak terkoneksitas dengan baik. Nah, pendapat Abang bagaimana? Ya, pertama ini kan kita dalam situasi masih sulit ya masyarakat. Kita baru masih mengalami situasi yang mau tahap pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Kemudian ada ancaman krisis ya, dampak dari perang Rusia Ukraina gitu ya. Nah, kemudian juga ada saudara-saudara kita yang baru terkena bencana di Cianjur. Nah, maka sebenarnya adalah yang perlu kita bangun itu adalah bagaimana membangun empati, solidaritas, dan gotong royong, sehingga kemudian rasa kebersamaan, baik suka maupun duka itu bisa kita rasakan sama-sama sebagai sebuah bangsa. Nah, urgensi kemarin itu kan banyak mempertanyakan urgensi dari mobilisasi. Itu apa sih urgensinya mobilisasi massa dalam situasi yang kita masih sulit, dan sehingga kemudian memunculkan kontroversi di publik, kontroversi yang menurut kita ya bukan mendatangkan satu persepsi yang positif ke publiknya, malah jadi negatif. Kesan dari mobilisasi massa dalam jumlah besar itu tentu menggunakan resources pendanaan yang sangat besar ya, dan kemudian ya dampak dari itu ya outputnya malah negatif. Nah, itu yang kita sayangkan, di mana Pak Jokowi ya, kepemimpinan beliau dalam masa presidensi G20 dalam forum internasional itu dipuji oleh pemimpin dunia. Kemudian kita seperti mendowngrade ya, kegiatan kemarin mendowngrade presiden dari level internasional, kemudian yang level ini menjadi sangat teknis seperti itu. Oke, itu kan sempat terjadi, bukan perdebatan kali ya, tapi ada selisih paham antara PDIP dengan relawan, dan itu sempat viral. Nah, Bang menanggapi itu, kalau Bang Masinton nonton, itu bagaimana, Bang? Apakah betul tidak terjadi koneksitas yang baik antara PDIP dengan relawan tersebut? Ya, bukan persoalan PDIP dan relawan seperti itu ya, tapi kita ini kan Pak Jokowi ini kan Presiden Republik Indonesia, Presiden kita bersama, dan kemudian beliau sudah 2 periode gitu ya. Nah, momen-momen seperti itu kan harusnya di-create secara baik ya, melihat juga situasi. Nah, apakah situasi saat ini itu bisa mendatangkan simpati publik dengan mobilisasi massa itu? Ternyata tidak. Kalau kita lihat, yang ada malah itu event yang kesannya dipaksakan, kemudian mempertontonkan ke publik, yang muncul adalah kegiatan hura-hura seperti itu dalam situasi yang momennya tidak tepat. Apakah panitia tidak melibatkan PDIP, Bang? Tidak lah. Kalau itu kan acaranya relawan ya. Saya selalu menginginkan relawan dalam tanda petik seperti itu, yang sesungguhnya yang memobilisasi itu kan kita tahu lah, traktor itu rata-rata sebenarnya ya banyak komisaris di BUMN. Nah, menggunakan mantel relawan itu seperti itu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kan. BUMN itu kan badan usaha milik negara, bukan lembaga politik negara. Nah, sebenarnya itu juga harus ditertibkan. Artinya bahwa peran komisaris itu ya bukan pada kegiatan-kegiatan politik, tapi membantu BUMN di mana dia bertugas ya, untuk bisa mendatangkan profit, manfaat sosial ekonomi masyarakat seperti itu. Nah, bukan kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Nah, itu juga harus dievaluasi seperti itu. Oh, baik, Bang. Ini kan ada salah satu
laman berita yang mengatakan bahwa ini seperti kayak hura-hura tapi tidak memikirkan musibah yang terjadi di Cianjur. Menurut abang tepat nggak ini? Ya itu jadi persepsi publik kan seperti itu menanggapi kan. Karena memang situasi kan sangat berdekatan gitu loh, di mana masyarakat atau warga Cianjur yang terdampak gempa kesulitan mengakses bantuan, baik itu bantuan saat gempa, pasca gempa, ya, kemudian juga situasi saat ini belum sepenuhnya pulih. Nah sebenarnya kan energi relawan itu kan bisa dikerahkan ke sana, membangun empati, solidaritas dan gotong royong. Sebagai dari PDIP ya, dari PDIP, abang menganggap acara itu sebenarnya apa sih bang? Ya makanya semua kan bertanya-tanya, itu yang ditanyakan urgensinya apa sih? Yang muncul kan kemudian pura-pura sampah, ya kan, sampah sampai 30 ton, kemudian macet di jalanan, kemudian ada yang komplain bayarannya kurang, kan itu yang muncul ke publik kan seperti itu. Artinya ketika satu kegiatan tidak di-create secara baik, ya, kemudian momentum politiknya juga tidak tepat, ya, outputnya ya seperti itu, jadi negatif bagi publik. Nah kita kan menghindari itu kegenitan-kegenitan seperti itu, ya, menghambur-hamburkan biaya dalam jumlah besar dengan melibatkan presiden. Nah dalam level itulah kita mengingatkan seperti itu. Nah ini kan banyak netizen ya, terutama netizen mengatakan bahwa akibat ulah dari relawan itu terkesan bahwa sebagai partai besar dan partai pendukung Jokowi ini ada kesan seperti mendiamkan acara itu, bang. Bagaimana, bang? Maksudnya gimana? Nah, mendiamkan? Kita kan, ya itu kan acara di bawah bukan partai politik. Nah kita kan mengingatkan output dari kegiatan itu negatif loh, gitu loh. Karena kita kan nggak ingin presiden itu kemudian di downgrade dengan kegiatan-kegiatan relawannya sendiri, ya, yang yang momentumnya tidak tepat. Oke, dalam tayangan sebuah televisi swasta kelihatan ada perdebatan antara relawan yang mengatakan bahwa kami relawan, apa urusannya PDIP? Ya, lah iya, ya itu hak relawan mau apapun gitu loh. Jadi kalau kita mau bedah lagi kan, yang relawan itu ya yang dimobilisasi itu kalau saya melihat ya benar-benar pure relawan. Tetapi yang memobilisasi kan bukan relawan, ya kan? IO. Ada IO, ya, ada komisaris di sana, ada kepala badan BP2MI di sana. Ya, itu kan menampakkan itu bagian dari elemen pemerintahan yang ikut dalam politik praktis, ya, dengan menggunakan mantel relawan itu. Jadi kalau mau berpolitik ya di partai politik lah. Kalau umpama kepala BP2MI, ya yakinkan aja itu partai politiknya. Kan juga orang partai politik gitu, jangan berlindung di balik mantel relawan. Yang menurut saya juga momennya sudah nggak tepat. Toh Pak Jokowi secara konstitusi, ya, tidak bisa mencalonkan kembali, dan kemudian, ya, syarat pencalonan secara prosedural formal itu adalah partai politik. Gitu. Nah terus apa? Mau romantisme ini kan ngumpul silaturahmi, covernya membangun romantisme relawanisme ketika pemilu 2014 dan 2019, yes, oke, pada saat itu. Sekarang apa? Urgensinya apa? Gitu. Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan karena dibatasi oleh konstitusi. Terus apa lagi? Kumpul-kumpul mau apa? Begitu loh. Lalu bang, masalah kasus si Ramdhani itu, ketua DPP berarti kan jadi kan ribut gitu. Masalah dia mengajak tempur gitu ya. Apa tanggapan bang sih? Ya kalau saya melihat penggunaan diksi-diksi tempur itu nggak tepat lah, ya. Saat ini ya situasi masih sangat sulit. Kemudian kita juga harus menjaga
dari diksi-diksi Tempur yang konotasinya ya kalau dipotong-potong mungkin karena itu potongan-potongan ketika disampaikan secara itu mungkin tidak bermaksud seperti itu. Tetapi ketika potongan itu ditayangkan ke publik, orang akan melihat potongan itu kesannya wah ini kalau dibiarkan terus ini akan jadi konflik horizontal. Itu nggak boleh begitu. Kita harus percaya bahwa negara bisa menyelesaikan itu. Kita punya instrumen untuk menjaga tindakan-tindakan di luar itu. Kita punya instrumen untuk menjaga aksi-aksi persekusi di tengah-tengah masyarakat. Kita punya instrumen. Nah, itu kita dorong di situ. Nah, tidak perlu kemudian membangun diksi wah ini kita siap tempur, kita ini seakan-akan siap untuk membenturkan secara horizontal. Itu menurut saya harus dihindari seperti itu. Nah Bang, ada lagi yang menarik nih Bang, pertanyaan begini. Ganjar Pranowo ini kan belum dicalonkan oleh dari PDIP. Ini sebenarnya drama. Nah, kalimatnya drama yang dibuat di PDIP agar terkesan bahwa Ganjar Pranowo ini terkesan dimarginalkan, lalu ujung-ujung nanti didukung oleh PDIP. Bagaimana Bang? Tidak lah, itu kan perandaian-perandaiannya ya, kita kan tidak mau berandai-andai. Nah, yang jelas Pak Jokowi itu beliau kader PDI Perjuangan. Nah, tentu kami semua di PDI Perjuangan ya juga memahami mekanisme keorganisasian partai PDI Perjuangan. Dalam hal ini calon presiden maupun calon wakil presiden organisasi menyerahkan melalui forum kongres itu kepada ketua umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan dan mengumumkan. Nah, jadi kami semua di PDI Perjuangan itu memahami betul bahwa domain calon presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Ibu Ketua Umum. Nah, tentu kami semua berkhidmat dan menunggu keputusan dan tegak lurus dengan keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Apabila Ganjar didukung oleh partai lain, bagaimana PDI? Ya itu tadi, ini kan semua pengandaian. Saya nggak mau membahas berandai-andai lah. Oke, terima kasih Bang Masinton. Ya, terima kasih waktunya, maaf ganggunya. Lanjutkan podcastnya. Sukses Bang Masinton ya. Sukses selalu ya, untuk podcast One Kawan TV One dan Racikan Berita. Merdeka. Terima kasih Bang ya. One Kawan TV One.